Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Resep Sehat Rohani. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Namun sebelum itu Bapak Ibu, mari kita akan ucapkan terlebih dahulu salam revival untuk mengawali renungan kita pagi hari ini, membuat kita semakin setia, semakin semangat terus mengiring Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong kita semua. Firman Tuhan, resep sehat rohani. Kita akan baca bersama di dalam Amsal 14 ayat 30. Sekali lagi Amsal 14 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan kondisi dunia saat ini yang semakin tidak menentu, yang bahkan telah berisikan banyak sekali kejahatan dan kegelapan, menyebabkan tentunya banyak juga manusia yang menghadapi kondisi ini dengan cara dan sikap yang jahat atau dengan cara dan sikap yang salah di hadapan Tuhan. Nah, tentunya hal ini membuat manusia menjadi tidak sehat secara rohani mereka. Contohnya saja, saat-saat ini begitu banyak orang yang suka menunjukkan bahkan memamerkan kekayaan mereka, atau hal apa saja yang mereka miliki, yang mereka sedang jalani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka memiliki barang-barang mewah, kemudian mereka sedang menikmati liburan yang mewah ke luar negeri dan lain sebagainya. Ataupun makanan-makanan yang mahal dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita sering mendengar peristiwa-peristiwa ini dengan sebutan flexing ya, yang saat ini sering menjadi suatu kabar yang sedang banyak dibicarakan orang. Nah, dengan kondisi ini banyak orang lain yang akhirnya menghadapinya dengan sikap hati yang salah, dengan cara hidup yang salah, yaitu misalnya iri hati. Siapa yang iri hati? Yaitu mereka atau orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, yang tidak memiliki kelebihan seperti orang yang dia lihat, yang dia memamerkan kekayaannya, oh saya tidak seperti itu. Kemudian dia menghadapinya dengan sikap yang salah, yaitu contohnya dengan iri hati. Nah, hal ini menjadi salah satu penyebab rohani yang tidak sehat atau rohani yang sakit. Sesuai dengan ayat pokok kita dalam renungan firman Tuhan hari ini, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Perhatikan kalimat selanjutnya, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dari Amsal 14 ayat 30 ini khususnya. Apa resep untuk sehat rohani? Ya, ketika kita menjalani keadaan dunia saat ini yang semakin jahat dan semakin gelap. Yang pertama, yaitu hidup bebas dari iri hati. Iri hati dapat diartikan sebagai suatu perasaan tidak senang atau atas keunggulan, atas kelebihan, atas kekayaan, kemampuan dan keberuntungan ataupun kesuksesan orang lain. Nah, ini iri hati. Nah, iri hati merupakan sifat yang tentunya tidak dikenan oleh Tuhan. Ya. Dari rasa iri hati ini, itu dapat timbul perbuatan-perbuatan yang jahat. Oleh sebab itu Allah sangat tidak berkenan atas sikap iri hati ini. Dari iri hati timbul niatan-niatan jahat, bahkan rencana-rencana jahat, bahkan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, iri hati pun adalah bagaikan racun yang dapat mengubah kasih itu menjadi sebuah perasaan benci, dengki, tidak suka, tidak senang, dan lain sebagainya. Contohnya saja kita bisa melihat dalam peristiwa dalam Alkitab. Karena merasa iri kepada saudaranya yaitu Habel yang persembahannya diindahkan Tuhan, sedangkan persembahannya tidak. Maka Kain pun dikatakan menjadi panas hatinya. Dia marah, dia iri hati. Dan karena hatinya ini dikuasai oleh iri hati atau panas hati, akhirnya timbullah niat jahat. Kain melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu tega membunuh adiknya sendiri. Begitupun juga dengan saudara-saudara Yusuf yang karena merasa iri kepada Yusuf yang sangat dikasihi oleh bapa mereka, mereka berikhtiar untuk menyingkirkan Yusuf dari tengah-tengah mereka. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa tentang iri hati. Bagaimana iri hati itu dapat akhirnya berujung kepada perbuatan-perbuatan jahat yang sangat ditentang oleh Tuhan. Nah, iri hati merupakan dosa yang bisa saja tidak diketahui oleh orang lain. Karena apa? Karena namanya iri hati, dia itu tersembunyi di dalam hati manusia. Itu sebabnya disebut iri hati, karena rasa iri itu ada di dalam hati. Nah, memang tidak terlihat oleh orang lain.
Tapi justru disinilah letak bahayanya. Mungkin orang tidak tahu, tapi kita sedang merasakan iri hati. Dan itu sebenarnya adalah perbuatan dosa. Orang tidak tahu kita sedang berbuat dosa. Ya kan? Karena dengan iri hati itu ada dalam kehidupan kita. Nah, iri hati ini timbul bisa banyak faktor ya yang menyebabkannya. Salah satunya adalah tidak adanya rasa syukur. Ucapan syukur atas dirinya sendiri ataupun atas segala hal yang dia miliki. Ini bisa menyebabkan orang merasa iri hati. Kemudian fokus hidup yang hanya tertuju kepada keuntungan, keberhasilan, atau kelebihan orang lain. Tidak memandang kelebihan dirinya sendiri. Dan kemudian akhirnya membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan diri orang lain. Nah, setelah itu merasa diri sendiri lebih berhak untuk menerima, untuk mengalami, untuk memiliki kekayaan atau keberhasilan orang lain tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan orang lain itu orang dapat merasakan iri hati dalam kehidupannya. Nah, dari faktor-faktor tadi kita dapat menemukan bagaimana orang yang iri hati tidak merasakan ketenangan dan damai sejahtera dalam hidupnya, Bapak Ibu. Dan itu merupakan sesuatu yang merugikan, yaitu dikatakan bagaikan sebuah penyakit yang mematikan, yang bisa membusukkan tulang. Jika kita lihat di dalam Amsal 14 ayat 30 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berbunyi demikian. Hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Nah, kita melihat bagaimana jika iri hati itu ada dalam diri seseorang, itu akan sangat merugikan, membuat orang itu sebenarnya sedang sengsara. Karena hatinya terikat dengan amarah, dengan iri, dengan panas hati. Ya, yang bisa membuat tubuhnya pun bisa menjadi sakit. Ya. Tentunya kita tidak ingin Bapak Ibu hidup di dalam ketidaktenangan, hidup di dalam tidak ada damai sejahtera, itu sangat merugikan kita. Oleh sebab itu Amsal juga memberitahu kepada kita bagaimana hidup kita bisa bebas dari iri hati yang merugikan itu. Dan ini pun menjadi salah satu resep bagaimana kita sehat secara rohani, yaitu adalah dengan memiliki hati yang tenang. Hati yang tenang bisa menjadi salah satu sumber kesegaran dan kesehatan bagi tubuh, sukacita bagi tubuh. Banyak orang yang hatinya tenang Banyak orang yang hatinya itu tidak tenang bukan karena kekurangan atau karena kesalahan dalam dirinya, tetapi karena kegelisahan yang muncul dipicu oleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan iri hati. Dan iri hati itu membuat orang menjadi tidak tenang dalam hidupnya. Nah, kesehatan tubuh pun dapat berkurang bila terus-menerus hatinya penuh dengan ketidaktenangan, penuh dengan iri hati. Nah, oleh sebab itu perlunya kita memiliki hati yang tenang dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati yang tenang itu adalah hati yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, semangat dan juga keoptimisan. Nah, bagaimana lalu kita bisa memiliki hati yang tenang itu? Yaitu adalah dengan kita mendekat, memohon kepada Sang Sumber ketenangan dan sumber damai sejahtera, yaitu hanya satu, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Yesaya 38 ayat 16 di sana firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Ini menjadi sebuah permohonan, seruan kepada Tuhan. Kemudian kita juga melihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Di sana firman Tuhan berkata, "Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian." Kita melihat dari ayat-ayat ini bagaimana Tuhan itu adalah sumber ketenangan, sumber damai sejahtera. Dan kita bisa temukan ketenangan yang abadi, damai sejahtera yang kekal itu hanya di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Disitulah kita menemukan ketenangan hati, hati yang bebas dari segala bentuk kepahitan, iri hati, ya, amarah, emosi, dan itu akan membuat kita memiliki tubuh yang sehat, memiliki tubuh yang bugar karena ada ketenangan hati. Nah, dari renungan firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar resep sehat rohani. Nah, iri hati seperti kita sudah dengarkan tadi itu bagaikan penyakit yang mematikan Bapak Ibu. Dan itu bisa sangat merugikan kita. Sehingga kita harus menghindar, mencegah bahkan bebas dari iri hati itu.
Tetapi jika kita memiliki hati yang tenang, ya kita dekat kepada Tuhan, itu akan menjadi sumber kekuatan, sumber kesehatan bagi tubuh dan jiwa kita. Dan tentunya Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita, membuat kita semakin kuat lagi di dalam mengiring Tuhan saat kita mau melakukan kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini dapat menguatkan dan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik pemulihan masalah keluarga, mujizat kesembuhan, dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri renungan kita hari ini, kita akan kembali bersama-sama menghafalkan ayat hafalan pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Mengajarkan kami untuk selalu menjaga seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam kuasa-Nya Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari terus berkenan di hadapan-Mu. Ajarkan kami untuk bebas dari segala iri hati dan terus memiliki hati yang tenang. Hati yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Supaya hidup kami semakin hari, kami semakin cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Keluarga GPD LSAD Magelang telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut teladan Allah. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.